Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang kurir narkoba di Tarakan, Kalimantan Utara diringkus polisi bersama barang bukti 3 kg sabu-sabu. Perkara suami di Berau yang menghabisi istri dan kedua anak balitanya sudah di tangan jaksa penuntut umum dan siap untuk disidangkan. Kejuaraan arung jeram di Samarinda diikuti seratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltim. 10 orang inilah yang mewakili 1.546 honorer di lingkup Pemkab Berau saat menerima surat keputusan pengangkatan status kerja paruh waktu. Mereka yang sebelumnya berstatus sebagai tenaga honorer itu kini diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Salah satu tenaga honorer yang turut diangkat menjadi PPPK mengaku momen seperti ini sudah lama dinantikan. Sebelum diangkat menjadi PPPK, honorer bernama Abdi Susilo itu sudah mengabdi selama belasan tahun sebagai petugas kebersihan di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Pengangkatan ini membuat dirinya semakin bersemangat untuk menjalankan pekerjaan sebagai petugas kebersihan. Dari 2010. Berat Penyapu jalan, pengangkut sampah. Penyapu jalan lagi sampai saat ini. Berarti ini baru dapat SK P3K Pak ya tahun ini Pak ya? Baru. Oke. Nah setelah dapat SK gimana perasaannya Pak? Ya, semangat gitu ya Pak. Berarti emang sudah dijanjikan sebelumnya atau gimana Pak? Untuk diangkat menjadi P3K Pak? Memang ada informasi gitu, masih belum jelas. Jadi dari kami kalau belum diterima belum ada, jadi jangan dulu mengharap, itu aja. Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menegaskan kinerja seluruh honorer yang telah dilantik akan terus dievaluasi. Jika kinerjanya bagus, maka otomatis kontraknya akan diperpanjang. Sebaliknya, jika melakukan pelanggaran berat, maka pegawai tersebut akan langsung dirumahkan. Nah, kepala UPD-nya yang dievaluasi, ini kinerjanya bagus sesuai dengan target ASN atau gimana? Kan kalau setiap OPD itu ada punya kinerja kan, maksimal target visi-visi berapa, tercapai atau tidak, dari penilaian, kedisiplinan, kinerja, bagus atau tidak. Kalau mereka memang sesuai, mereka akan lanjut untuk tahap berikutnya. Kalau tidak, ya bisa diakhiri. Sebelum diakhiri itu belum batas waktunya 1 tahun bisa kalau melakukan kejahatan yang fatal ya. Terjadi seperti ini. Tapi kalau secara evaluasi secara normal mereka dievaluasi setiap tahun sekali. Kalau kinerjanya yang bagus mereka akan dilanjutkan, nanti kepala UPD mungkin rekomendasi bahwa yang bersangkutan tetap lanjut. Seribuan tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK ini berasal dari tenaga kesehatan, guru dan tenaga teknis. Dengan perubahan status menjadi PPPK, tenaga honorer yang telah diangkat diharapkan bisa bekerja secara optimal dan profesional. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT khususnya biodiesel. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Kaltim telah mendirikan 6 refinery atau kilang minyak khusus untuk pengelolaan biodiesel. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim menyebut,
Langkah ini merupakan titik balik bagi Kalimantan Timur untuk memperkuat produksi energi terbarukan. Mereka harus terus berupaya meningkatkan produksi, terutama B40 yang kini dikembangkan menjadi B50. Target produksi per tahun untuk B40 dan B50 sebesar 500.000 ton. Memang sekarang sudah ada sekitar 6 refinery di Kalimantan Timur yang memproduksi B40 dan ini juga menjadi salah satu titik balik bagi Kalimantan Timur untuk bagaimana memperkuat energi terbarukan di Kalimantan Timur, terutama mencapai target tadi 70% sesuai dengan target rencana umum energi daerah di tahun 2045 ya. Kita optimis itu bisa tercapai. Nah, kebetulan POSCO ini dengan refinery yang baru ini bisa menghasilkan setahunnya itu ada 500.000 ton pomen ya. Untuk diketahui, EBT biodiesel B40 merupakan produk campuran minyak nabati dan solar dengan perbandingan 40% nabati dan 60% solar. Sedangkan B50 yakni pencampuran minyak nabati dan solar dengan perbandingan masing-masing 50%. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pengerjaan sejumlah proyek fisik di Kabupaten Berau hingga Senin siang masih berlangsung. Dalam kondisi seperti ini timbul kecemasan jika anggaran Pemkab Berau tidak seluruhnya terserap. Rasa khawatir itu makin bertambah karena hingga memasuki bulan Desember 2025, serapan anggaran baru mencapai 60%. Munculnya rasa khawatir terkait serapan anggaran membuat Bupati Berau Sri Juniarsih angkat bicara. Ia memastikan upaya menyerap seluruh anggaran masih terus dilakukan. Saat ini seluruh OPD tengah bekerja keras dan selanjutnya mereka akan membayar seluruh kegiatannya tepat waktu. Sebenarnya kegiatan itu sedang dilaksanakan. Ya di akhir tahun nanti serapan anggaran akan sudah selesai semuanya. Kenapa baru 60%? Karena kegiatan sedang berjalan dan setelah kegiatan berjalan mereka baru akan dibayar. Seperti itu. Makanya baru 60%. Kalau sudah akhir tahun baru sudah selesai semuanya dan sudah 100% seperti itu. Target kita berapa serapan anggaran untuk kita maksimalkan 100% ya. 100%. Jadi dana yang tersimpan di bank saat ini itu adalah untuk membayar pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sedang berproses. Nah, ketika pekerjaan sudah berproses, sudah selesai, itu akan sudah habis semua itu dibayarkan. Akankah target untuk menyerap seluruh anggaran mampu dilakukan oleh Pemkab Berau? Atau justru di akhir tahun timbul silpa? Dan apakah serapan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Berau? Waktu jua yang akan membuktikan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Dua tim arung jeram beradu cepat menuju garis finish. Upaya tersebut tidaklah mudah, karena lomba digelar di Sungai Karangmumus, kawasan Universitas Mula Warman Samarinda yang memiliki arus cukup deras. Untuk bisa menjadi yang terdepan dan memenangkan lomba, para peserta harus bekerja keras. Ketua Harian Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mengatakan, lomba ini digelar sebagai seleksi untuk menghadapi Kejurprov Kaltim yang berlangsung di Kabupaten Pasir. Sepanjang seleksi ada beberapa jenis lomba yang dipertandingkan, mulai dari kelas sprint, head to head, slalom hingga down river race. Ini kegiatan arung jeram, ya tajuknya kejuaraan senior se-Kalimantan Timur, tapi sekaligus babak kualifikasi untuk World tahun 2026 di Pasir. Jadi ini anggap saja seleksinya.
karena peserta ini lengkap 10 kabupaten kota, namanya babak kualifikasi, berarti ada yang gugur. Di antara peserta mengaku telah mempersiapkan diri secara matang dan mereka pun yakin bakal lolos dari ajang kualifikasi untuk selanjutnya bisa mengikuti kejuaraan arung jeram tingkat provinsi. Dari Kutim. Kutim, ikut kegiatan lomba apa ini? Siap mengikuti kegiatan lomba arung jeram. Arung jeram. Ya. Dalam rangka lomba apa ini? Kejuaraan atau apa? BK buat menuju ke Porprov nanti tahun depan. Kalau dari Kutim sendiri nurunkan berapa tim? Kan untuk peraturan masih untuk R6 1, R4 1 itu jadi satu-satu setiap kali. Oh, jadi satu-satu ya. Putra putri. Targetnya dari Kutim apa nih? Semuanya target. Head to head, sprint, slalom, DTR, juara 1 bisa. Untuk lomba kali ini pesertanya berasal dari 10 kabupaten kota Sekaltim. Total terdapat 172 peserta yang meramaikan lomba yang digelar sejak 30 November hingga 4 Desember 2025. Pada lomba kali ini, panitia menyiapkan arena, tim SAR, dan layanan medis. Sedangkan akomodasi menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.